Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelatihan Iptek IMS FTUI 2021 untuk software AutoCAD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menggambar sebuah tampak bangunan untuk gambar rumah sederhana. Pertama-tama kita buka dulu file AutoCAD yang telah kita miliki dari pelatihan sebelumnya. Baiklah, setelah itu pastikan kita memiliki gambar denah bangunan di gambar AutoCAD kita, dan gambar denah bangunan ini akan menjadi acuan untuk kita menggambar tampak samping, tampak depan, tampak belakang dari bangunan kita. Karena ini adalah denah rumah sederhana, maka kita akan menggambar yang pertama gambar tampak depan dari rumah. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengaktifkan layer dinding. Jadi kita ke layer, lalu kita aktifkan layer dinding, lalu kita aktifkan tools line, lalu berikutnya kita buat garis dari pojok kiri di bawah sini ke bawah sini. Itu. Ini bebas panjangnya berapa aja terserah. Tapi kira-kira setinggi dari rumah kalian minimal, dan harus lebih dari tinggi rumah kalian atau tinggi bangunan kalian, seperti itu. Kalau sudah, bisa di enter atau di close. Lalu kita copy, kita select garis yang tadi, lalu kita copy dia ke bagian yang akan kelihatan di tampak. Yang pertama adalah bagian ini. Bagian ini nanti akan terlihat di tampak. Lalu berikutnya adalah bagian jendela. Nanti dari tampak depan, jendela ini akan terlihat seperti itu. Lalu berikutnya adalah bagian jendela lagi, di sebelah sini dan sebelah sini. Jadi ini nanti akan terlihat tampaknya ada pintu dan jendela di bagian tengah, lalu ada pintu lagi di bagian kiri, dan ada jendela di bagian kiri, bagian kanan juga, seperti ini. Lalu yang terakhir, dinding ini nanti akan terlihat sebagai tampak dari tampak depannya, seperti itu. Sesudah itu di exit. Jadi pastikan ketika kalian ingin menggambar tampak depan, kalian sudah tahu apa saja yang akan digambar di tampak depan kalian. Kalau di sini, kalau dilihat dari depan, kita akan melihat dinding ini. Dinding ini kalau dilihat dari depan akan terlihat sebuah dinding yang berdiri. Terus dari tampak depan akan terlihat ini jendela. Maka jendela yang warna hijau ini harus diberi garis bantu untuk kita meletakkan jendela. Lalu berikutnya ada pintu dan jendela yang ada di tengah ini. Nah, ini akan terlihat sangat jelas di tampak depan. Lalu ada pintu di bagian dapur yang nanti akan juga terlihat di tampak depannya, seperti itu. Kalau sudah ada garis bantu, ini hanya garis bantu sementara. Nanti akan diseleksi mana yang harus dihapus dan mana yang digunakan, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa buat garis panjang untuk koordinat 0,00-nya. Jadi di sini kita batasi dia, kita buat garis memanjang seperti ini. Ini adalah koordinat 0,0 yang kita miliki, sehingga kita tidak menggambar di bawah garis ini, tapi kita akan menggambar di atas garis ini, seperti itu. Lalu berikutnya kita akan menggambar tinggi dinding. Tinggi dinding yang biasa digunakan untuk rumah tinggal berkisar antara 3 sampai 3,5 meter. Tapi di sini kita gunakan dengan tinggi 3 meter saja.
Jadi jarak dari plafon hingga lantai dasar adalah 3 meter, seperti itu. Lalu berikutnya, dari dinding ini kita akan tambah lagi ke atas sejauh tinggi atapnya. Jadi di sini kita asumsikan tinggi atapnya sekitar 2 meter. Seperti itu. Jadi akan terlihat seperti ini. Tinggi atap sekitar 2 meter, lalu tinggi plafon ke dinding ke lantai, dari tinggi plafon ke lantai sekitar 3 meter. Jadi seperti ini. Lalu kita bisa potong garis yang tidak diperlukan. Jadi garis ini nih, garis yang paling atas ini adalah garis tertinggi dari bangunan kita. Lalu garis yang paling bawah adalah garis lantai dasar dari bangunan kita. Seperti itu. Lalu ini kita select semua, lalu kita gunakan trim, lalu enter. Kita trim garis yang tidak perlu ke ini, karena kita hanya akan gunakan bagian depannya saja, seperti itu. Lalu enter. Oke. Ini adalah bagian depan dari rumah kita. Berikutnya kita akan meletakkan pintu dan jendela. Nah, di sini kalian harus menyiapkan detail pintu dan jendelanya terlebih dahulu. Jadi tidak dijelaskan dalam video ini, tapi sudah didapatkan sebuah detail pintu dan jendela yang akan digunakan di tampak depan kita, seperti ini. Nah, ini bisa kalian gambar sendiri, kalian asumsikan sendiri panjang, tingginya, dan lebar dari pintu dan jendela sesuai dengan denah. Jadi ukuran dari lebar jendela dan pintu harus sesuai dengan denah kalian. Pertama kita select dulu untuk pintu yang utama. Ini kita select, lalu kita letakkan dia kita copy dia, sehingga kita letakkan dia ada di pojok sini. Seperti itu. Nah, ini untuk pintu di tampak depan. Kalau dilihat kan dia belum sesuai ya. Harusnya dia batasnya adalah ini. Adalah 2 garis ini. Caranya tinggal kita select semua satu kesatuan ini, lalu kita geser dia sampai tepat ada di tengah-tengahnya, seperti itu. Ini untuk pintu utamanya. Lalu untuk pintu dapur kita bisa select juga, lalu kita copy saja. Kita copy dia ke bagian sini. Harusnya ini ada tandanya ya. Ini sudah dikasih tanda belum? Oh ya, di sini harus sudah ada tanda nih. Hanya di sini dikasih tanda. Kita akan mengcopy dia ke koordinat itu. Jadi kita sudah tahu batas-batas ketika ingin menggambar rumah kita seperti ini. Dan dia akan jadi seperti ini. Dan ini bisa kita hapus karena kita tidak memerlukannya. Lalu berikutnya kita akan meletakkan jendela di sebelah sini. Caranya adalah tinggal kita copy jendelanya. Kita copy, lalu kita letakkan dia di sini. Nah, jendela itu memiliki batas yang garis ini. 2 garis ini adalah menjadi batas jendelanya. Sementara jendelanya masih di luar garis batas tersebut. Caranya tinggal kita geser saja, kita select, lalu kita geser jendelanya agar pas di batas garis tersebut. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita copy saja jendelanya. Kita copy lagi. Kita copy di titik ini ke titik ini, agar dia benar-benar simetris. Dan pastikan jendelanya dan pintu berada pada satu garis yang sama untuk batas atasnya, batas bagian atasnya. Seperti ini. Pastikan mereka ada di dalam satu garis yang sama. Seperti itu.
Kalau sudah bisa kita hapus. Jadi ini adalah garis yang kita akan hapus adalah semua garis ini. Kita tidak memerlukan garis ini. Kenapa? Karena garis itu diperlukan ketika ada perbedaan elevasi atau perbedaan jarak. Kalau dindingnya datar, maka kita tidak memerlukan garis tersebut, sehingga hanya terlihat dari depan itu adalah sebuah dinding yang datar dari depan, seperti itu. Selanjutnya kita akan menggambar atap. Ini cukup mudah untuk menggambar atap. Kita tinggal aktifkan layar atap. Aktifkan layar atap di sini. Lalu kita ketik hatch. Lalu enter. Di hatch ini kita akan memilih sebuah notasi arsiran dengan kode arsirnya adalah sebentar, biasanya itu kita bisa pakai kode arsiran yang ini ANSI 31, tapi dia angle-nya kita ubah ke angle sekitar 45. Coba, pokoknya dia harus tegak lurus ke bawah. Nah seperti ini, 45 derajat dan ke bawah. Ini kita perbesar saja, bisa diperbesar seperti itu, atau mungkin kalau terlalu besar bisa diperkecil seperti itu. Lalu tekan enter. Nah seperti ini untuk arsiran penutup atapnya. Tapi ini biasanya jarang digunakan untuk arsiran atap seperti ini. Yang biasanya sering digunakan itu adalah berjenis arsir tidak ada, ya udah pakai itu aja. Oke. Biasanya dia ada pola untuk penutup atap, tapi di sini sepertinya belum diinput. Harus diinput secara manual. Atau kalian bisa gunakan ini. Bisa gunakan kode JIS-LC ini untuk bisa juga untuk penutup atap seperti itu. Baiklah, berikutnya kita akan meletakkan dimensi dari rumah kita. Jadi ini adalah tampak depan kita. Kalau dilihat ini adalah tampak depan rumah sederhana. Jadi atapnya itu mengarah ke arah depan dari rumah kita. Seperti itu. Dan untuk atap ini bisa kita variasikan sesuai keinginan bentuk atapnya. Ini berhubung bentuk atapnya seperti ini adalah bentuk atap prisma. Jadi bisa kita variasikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Seperti itu. Berikutnya kita akan menggunakan meletakkan dimensi dari tampak depan kita. Caranya cukup mudah. Yang pertama atau cara yang mungkin paling mudah adalah kita copy saja dari denah kita. Kita copy dimensi yang sudah ada seperti itu ke bawah sini. Lalu kita rotate atau kita mirror dia. Kita mirror dia terhadap sumbu X seperti ini. Lalu pencet yes. Lalu ini kita bisa move, kita pindahkan dia ke sini seperti itu, bisa saja. Lalu berikutnya kita kasih dia dimensi, kita aktifkan layar dimensi lagi, lalu klik dimension, kita kasih panjang dari ujung ke ujung seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Berikutnya adalah kita akan memberikan notasi elevasi untuk rumah kita. Jadi untuk elevasi
garis ini adalah garis acuan atau garis 0,0, jadi harus kita perpanjang sedikit, bebas perpanjangnya tapi sedikit saja, nggak perlu banyak. Jadi ini menandakan ini adalah lantai dasar atau elevasi dasar rumah atau bangunan kita, seperti itu. Lalu berikutnya kita bisa menggunakan garis as, kita aktifkan layar as lagi, lalu kita aktifkan dia. Di garis as ini kita bikin garis putus-putus di sini, tepat di tinggi dindingnya. Pastikan dia sejajar, kalau bisa sejajar dengan garis yang menandakan lantai dasar, seperti itu. Lalu kita copy saja, kita copy dia ke atas seperti ini, sehingga dia ada di paling atas, seperti itu. Jadi ada 3 buah elevasi yang kita gunakan, seperti itu. Lalu berikutnya kita akan menambahkan keterangan dari elevasinya. Ini bisa kita aktifkan layar teks. Kita aktifkan layar dimensi dulu yang pertama. Lalu kita kasih keterangan dimension. Lalu kita klik lantai dasarnya, lalu kita klik ujungnya seperti ini, sehingga kita tahu itu ketinggiannya 3 meter. Lalu kita klik dari bagian yang tengah sini ke bagian yang paling atas, sehingga kita tahu itu tingginya adalah 2 meter, seperti itu. Selanjutnya kita akan memberikan notasi elevasi atau ketinggian. Caranya cukup mudah. Selanjutnya kita akan memberikan notasi dimensi untuk elevasi dari tampak depan kita. Caranya cukup mudah. Kita aktifkan polyline saja, terus kita bikin segitiga sama kaki seperti ini ya, kira-kira saja seperti ini. Lalu kita beri arsiran, kita hatch, lalu kita beri dia arsiran solid, kita taruh dia di situ, lalu enter seperti ini. Lalu ini bisa kita copy saja ke tiap dari elevasinya. Nah, seperti ini. Ini untuk menandakan elevasi kita, seperti itu. Lalu setelah ini kita menggunakan teks, kita aktifkan layar teks di sini. Lalu kita aktifkan tools multi line text, seperti itu. Lalu kita drag di sini. Lalu kita masukkan elevasi paling atas kita. Misalkan paling atas berarti ketinggiannya adalah 5 meter, berarti 5.000 atau 5 meter saja sudah cukup. 5.000 tidak apa-apa. Kita kasih ukuran fontnya adalah 2,5 dan kita aktifkan mode anotatif. Jangan lupa untuk mengaktifkan mode anotatif seperti ini. Karena dia 5.000, berarti dia plus 5.000 seperti ini. Ini kita kasih justification-nya adalah middle center. Lalu kita kasih keterangan atap. Jadi elevasi paling atas dari atap kita adalah 5.000. Seperti itu. Lalu berikutnya ini bisa kita copy saja. Kita copy dia ke bawah sini. Lalu kita copy dia ke bawah lagi sini. Lalu kita ganti nama di sini. Kita kasih nama ring bulb. Lalu elevasinya kita ganti jadi 3.000. Seperti itu.
Lalu berikutnya ada elevasi lantai dasar, kita kasih nama lantai 1 misalkan. Lalu elevasinya adalah plus minus, kita cari di sini plus minus, di simbol ada tulisan plus or minus di sini. Lalu kita masukkan angka 0,00 seperti itu untuk lantai satunya. Sehingga nanti akan didapatkan desain sebagai berikut. Mungkin untuk menambah kerapihan ini kita justification-nya jadi left saja, tidak apa-apa. Ini juga kita jadikan left, top left boleh seperti itu. Ini juga kita jadikan top left ya. Dan kita rapihkan sedikit agar dia sejajar seperti itu. Lalu kita jauhkan dia dari gambar denah kita agar nanti ketika diplot dia tidak tersambung dengan gambar denah seperti itu. Baiklah, untuk gambar tampak depan ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut untuk menggambar tampak belakang. Baiklah, berikutnya kita akan menggambar tampak belakang dari rumah atau bangunan yang sedang kita buat. Nah, di sini kita masih melihat gambar tampak depan dari bangunannya. Sebenarnya kalau kita sudah memiliki gambar tampak depan dari bangunan, itu akan mempermudah kita untuk menggambar tampak belakang dari bangunan. Apalagi kalau bangunannya simetris, depan dan belakang. Caranya adalah tinggal kita copy saja, kita blok semua gambar tampak depan, lalu kita copy dia ke kanan seperti ini, seperti itu. Lalu di escape saja. Lalu sesudah di copy kita blok semua, lalu kita klik mirror. Sesudah klik mirror, berikutnya kita pilih tengah-tengah dari bangunan kita, lalu kita mirror dia ke dengan searah sumbu Y seperti ini, lalu klik yes seperti itu. Lalu berikutnya kita tinggal hapus dinding, kita tinggal hapus pintu dan jendela dari dinding tampak belakang kita. Jadi di sini seolah-olah tampak belakangnya hanya dinding kosong, karena di sini terlihat ada dinding di bagian belakang taman, ada dinding setinggi kita belum tahu kalau di denah. Kalau di tampak kita bisa asumsikan tinggi dindingnya sekitar 3 meter seperti itu. Lalu untuk dimensinya kita bisa hapus dimensi yang kecil ini, yang 3 meter 3 meter bisa kita hapus, dan yang 9 meter bisa kita perkecil seperti ini. Maka didapatkan gambar tampak samping dan tampak belakang, tampak depan dan tampak belakang rumah atau bangunan kita seperti itu. Ini kalau misalkan pengen di kanan juga boleh, kita pindahkan dia ke kanan, kita blok semuanya, lalu kita mirror seperti itu. Kita mirror saja, lalu pilih yes. Ini karena di belakang, dipindahkan saja ke depan. Oke, ini sudah jadi untuk tampak depan dan tampak belakang dari bangunannya. Selanjutnya kita akan melakukan plotting atau mengconvert dari AutoCAD ke PDF. Caranya adalah kita tinggal klik kanan di sini ke salah satu layout yang ada, misalkan layout denah bangunan, lalu kita klik move or copy, lalu kita create copy, kita klik move to end seperti tadi, seperti sebelumnya. Lalu nanti akan ada denah bangunan dalam kurung 2. Nah, di layout denah bangunan 2 kita ganti nama menjadi tampak.
depan dan belakang. Seperti itu. Nah, di tampak depan dan belakang ini kita klik 2 kali di grid viewportnya. Kita klik 2 kali di sini. Kalau sudah, kita cari bangunan tampak depan dan belakang rumah kita. Lalu kita atur skalanya menjadi 1:100. Seperti itu. Kalau misalkan ini masih terlalu kecil, kita bisa perbesar jadi 1:50. Tapi pastikan dia bisa masuk. Kalian bisa ubah dia jadi 1 layout saja atau bisa 2 juga boleh, terserah kalian, terserah dari yang menggambar. Kalian bisa menggabungkan 2 gambar sekaligus dalam 1 lembar, itu juga boleh, seperti ini. Kalau misalkan ini terlalu kecil, kalian bisa memperbesarnya menjadi 1:50, tapi ternyata nggak bisa 2 ya. Kalau lihat dia cuma 1 misalkan, seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dimensinya hilang nih, dimensi dan tulisannya. Nah, itu kenapa hilang? Karena tadi kita ketika menggambar tulisan-tulisan itu dan notasi dimensi, kita menggambar pada skala 1:100. Sementara sekarang kita menggunakan skala 1:50. Dia tidak akan tampil, tapi kalau kita mengembalikan dia ke 1:100, dia akan tampil kembali, seperti itu. Ini kita bisa jadikan 1:50. Nah, cara menampilkannya bagaimana? Kalau dia ingin ke 1:50, kita tinggal klik 2 kali di luar viewportnya. Kita klik 2 kali di sini misalkan. Lalu kita ke model. Kita kembali ke model. Lalu kita pilih, kita select dimensi. Kita select semua dimensinya, kita select. Lalu kita klik kanan, lalu klik properties. Lalu di tampilan layar properties kalian pilih ini, annotative scale. Coba kalian cari tulisan annotative scale. Nah, status dari annotative scale ini adalah 1:100. Sementara yang kita inginkan adalah 1:50. Tinggal kita klik di sini dan kita ubah, kita tambahkan dia 1:50. 1:50 lalu selesai. Maka dia akan berubah ke skala 1:50. Kita aktifkan layar 1:50 seperti itu. Dan untuk tulisannya juga, ini kita bisa select semua tulisannya. Lalu kita klik kanan, lalu properties. Kita ubah juga annotative scale-nya menjadi 1:50. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita rapikan lagi tulisan-tulisannya seperti ini. Lalu kita kembali ke gambar tampaknya, sehingga dia akan muncul lagi nih gambar atau notasi dari dimensi dan elevasinya, seperti itu. Ini kita bisa turunkan sedikit mungkin, atau kita naikkan saja. Nah, karena ini skalanya berubah, kita ubah skalanya jadi 1:50. Kita klik 2 kali. Lalu judul gambarnya berubah jadi tampak depan bangunan, seperti itu. Lalu kode gambarnya kita ubah ke 1:3. Dan ini juga diperbaiki lagi, di crop gambarnya dilengkapi juga 1:50. Kode gambarnya A03 dan judul gambarnya adalah tampak depan bangunan. Nah, seperti itu. Setelah itu kita bisa plot dia. Kita ketik plot, lalu enter, lalu klik continue to plot single sheet.
lalu kita langsung oke saja. Kita simpan di tempat yang ingin kita simpan, seperti itu. Maka tampak depannya akan terlihat seperti ini. Dan untuk tampak belakangnya kita bisa kembali lagi. Ini kita ubah namanya jadi tampak depan saja. Tampak depan. Nah, sekarang kita akan melakukan plotting untuk tampak belakang. Caranya tinggal kita move or copy lagi, kita create copy, kita create di move to end, kita bikin di bagian belakang, lalu kita kasih nama layout kita tampak belakang, seperti itu. Lalu kita cari gambar layout tampak belakang kita ini. Oke, tinggal kita ubah namanya jadi tampak belakang. Lalu kode gambarnya kita ubah jadi A04 dengan nomor gambarnya tadi sama A04. Lalu kita ketik plot, lalu continue to single sheet sama seperti tadi, lalu klik OK, lalu klik OK lagi. Maka ini adalah tampilan tampak belakang dari bangunan kita, seperti itu. Dan ini adalah tampak depan dari bangunan kita. Baiklah, sekian untuk video pembuatan gambar tampak depan dan tampak belakang dari bangunan rumah sederhana. Baiklah, ini adalah tampilan dari tampak depan dan tampak belakang dari bangunan rumah sederhana yang telah kita gambar di pelatihan sebelumnya. Selanjutnya kita akan menggambar tampak samping, gambar tampak samping dari bangunan rumah tersebut. Pertama-tama kita harus mengcopy dulu satu gambar denah ini, kita copy ke bawah saja. Kita copy ke bawah, misalkan ke bawah sini. Dan kita akan rotate karena kita perlu bagian sisi samping dari rumah kita. Jadi bagian rumahnya kita perlu bagian sampingnya, jadi lebih baik kita rotate saja. Untuk mempermudah, kita rotate dengan titik pusat rotasi bebas terserah, yang penting bisa di rotate searah sumbu Y, jadi seperti ini. Ini bisa kita hapus. Nah, jadi kita hanya perlu bagian yang seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat dinding. Ini kaidahnya sama seperti menggambar tampak depan dan tampak belakang di video sebelumnya. Kita aktifkan layer dinding terlebih dahulu, kita aktifkan. Lalu kita klik line. Kita klik line di sini. Lalu kita klik bagian paling kiri dan paling kanan dari bangunan kita. Karena ini adalah tampak samping. Misalkan ini, terus kita tarik garis, terserah bebas sepanjang minimal memiliki panjang seperti tinggi bangunan kita, seperti itu. Dan kita copy saja ke arah sebelah kanan, seperti itu. Jadi ini adalah batas dari rumah kita di bagian depan dan bagian belakang. Lalu kita klik line lagi, kita bikin dia garis lantai dasarnya di sebelah sini, bikin garis memanjang. Lalu kita copy garis ini dengan bagian tengah sebagai pusat kopinya. Lalu kita copy dia ke atas sejauh 3 meter, lalu enter. Lalu kita copy lagi ke atas sejauh 5 meter, lalu enter, seperti itu. Untuk yang kedua
itu di copy-nya sejauh 5 meter dari bawah sini, seperti itu. Ini untuk tampak sampingnya, ini cukup sederhana. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan garis atap ini. Kita copy lagi garis batas yang tadi, yang vertikal. Kita copy dia mengikuti atau menyesuaikan dengan garis atapnya. Jadi kalau ada garis atap, dan dia akan seperti ini. Jadi atapnya akan tepat berada di bagian ini untuk atapnya, seperti itu. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat garis atapnya. Kita aktifkan layar atap. Pastikan layar atapnya aktif. Lalu kita klik line. Lalu kita buat garis atapnya menyesuaikan dengan gambar tritisan yang tadi, seperti ini. Lalu enter. Dan ini adalah permukaan atap dari rumah kita, seperti itu. Lalu berikutnya ini kita trim saja garis-garis yang tidak perlu. Kita select semua, lalu kita ketik trim, lalu enter. Kita trim garis yang atas, lalu kita trim garis ini, garis ini, garis ini, garis ini, garis ini, dan garis ini. Lalu kita hapus sisanya. Ini juga kita hapus saja. Karena tampak depannya seperti ini, dia di bagian kiri dan kanan itu rata, jadi dia seakan menyatu dengan dinding. Dan ini karena ini perlu kita hapus bagian yang timbul ini. Caranya tinggal kita select, lalu kita ketik trim, lalu kita hapus bagian depan dan bagian belakangnya, sehingga jadi seperti ini. Lalu berikutnya kita akan menggambar list plank. List planknya ini perlu kita gambar. Jadi list plank adalah sebuah kayak seperti papan kayu untuk menutupi rangka atap kita sehingga tidak terpapar cuaca luar secara langsung seperti matahari ataupun air hujan. Nah, list plank itu biasanya ada di bagian deket bagian penutup atap atau bagian reng biasanya. Cara bikin list plank, kita tinggal select salah satu garis dari penutup atap ini, lalu kita ketik offset, lalu enter. Kita pilih tengah-tengah dari atapnya, lalu kita arahkan kursor kita ke bawah, lalu kita ketik 30, karena biasanya panjang list plank itu sekitar 20-30 cm. Jadi kita ketikkan dia 300 mm atau 30 cm, lalu kita pencet enter, seperti itu. Kalau kelihatan terlalu besar, mungkin kita bisa perkecil saja, kita jadikan dia 20 cm juga tidak apa-apa, 20 cm, biar lebih presisi dengan rumahnya, seperti itu. Nah, lalu ini ada garis yang lebih di sini, ini bisa kita trim saja. Kita select kedua garis tersebut, lalu kita ketik trim, lalu kita hapus garis yang tadi. Ini kita bisa perpanjang sampai ketemu garis yang ini. Nah, ini juga garisnya kita perpanjang sampai ketemu garis yang ini. Lalu kita select kedua garis tersebut, lalu kita ketik trim, lalu enter. Tinggal kita trim saja garis yang tidak perlu, seperti itu. Dan
Ini adalah bagian dari list planknya, sudah terlihat. Untuk penutup atap ini tidak terlalu terlihat dari tampak, jadi diabaikan saja bagian dari penutup atapnya. Dan ini adalah bagian tampak samping dari bangunan kita. Ini kalau dilihat dari denah, tampak samping kanan dan samping kiri itu terlihat sama atau simetris. Jadi kita hanya perlu menggambar salah satu saja untuk menunjukkan kalau ini adalah gambar samping yang simetris atau identik, seperti itu. Berikutnya kita akan memberikan notasi dimensi. Caranya kita harus mengatur skala kita ke 1:50. Pastikan skalanya 1:50. Lalu kita aktifkan layer dimensi. Lalu kita klik di sini, kita klik dimensinya, dimension. Lalu kita arahkan kursor kita dari ujung ke ujung, sehingga ini akan terlihat panjang dari bangunan kita, yaitu sekitar 13 meter dari ujung ke ujung, atau bersihnya seperti itu. Selanjutnya kita akan memberikan notasi elevasi sama seperti tadi. Tinggal pertama kita harus perpanjang Pertama kita harus perpanjang dulu garis lantai dasarnya. Kalau lebih kita bisa geser lagi seperti ini. Kita perpanjang sedikit nih garis elevasi lantai dasarnya. Lalu kita berikan dia elevasi seperti pada gambar tampak depan, atau ini bisa kita copy saja karena dia identik secara panjang, secara elevasi. Kita bisa copy dari tampak depan untuk elevasinya. Kita klik copy, lalu kita klik bagian lantai dasarnya yang tadi di bawah sini. Lalu kita copy dia tepat di lantai dasar seperti ini. Lalu berikutnya kita akan mengatur garis putus-putus untuk notasi elevasinya. Ini kita perpanjang saja sampai ketemu ini yang warna abu-abu, ini kita perpanjang saja garis asnya. Kita kasih dia garis as seperti ini, garis putus-putus, garis as namanya, sehingga ini menunjukkan kalau ketinggian atap berada di elevasi 5 meter. Sementara itu ini kita hapus saja tulisan ring bulb, kita ganti dengan dinding, karena kita ingin menunjukkan kalau tinggi dinding bagian samping itu adalah 3 meter seperti itu. Dan untuk lantai dasarnya atau lantai satunya berada di elevasi 0,00, sehingga didapatkan gambar sebagai berikut. Ini berlaku untuk tampak samping kanan dan samping kiri, karena tampak sampingnya terlihat identik dan sama atau tipikal. Jadi kita bisa mengilustrasikan ini adalah tampak samping untuk kedua sisi, kanan maupun kiri, seperti itu. Lalu berikutnya kita copy lagi layout kita, move or copy, lalu create copy, terus move to end seperti sebelumnya ketika menggambar tampak depan. Lalu kita ganti nama tampak depan kita, tampak belakang kita jadikan tampak samping, lalu enter. Nah, di layout tampak samping ini kita klik 2 kali di viewportnya, di tengah-tengah sini nih, kita klik 2 kali, lalu kita cari gambar tampak samping kita, ini dia. Lalu kita atur skalanya jadi 1:50 seperti itu. Kalau sudah, mungkin kita bisa rapihkan posisinya agar dia pas di tengah-tengah. Ini 1:50. Kalau sudah, klik kiri 2 kali di
bagian luar dari halaman viewport. Lalu kita ubah identitas gambar kita. Ini adalah tampak samping. Kita ketik tampak samping bangunan. Lalu untuk kode gambar kita jadiin A05 dan skala gambar masih tetap 1:50. Untuk judul gambar di sini kita ganti menjadi tampak samping. Lalu untuk skalanya masih tetap 1:50 dan untuk kode gambarnya kita jadikan A05 seperti ini. Jika sudah, kita lakukan plotting seperti biasa. Kita ketik plot lalu enter, lalu pilih continue to plot a single sheet, lalu kita klik OK, lalu kita simpan dia di folder yang kita inginkan. Maka ini adalah tampak samping dari bangunan rumah sederhana yang kita jadikan objek survei. Baik, mungkin sekian untuk pemaparan simulasi pembuatan gambar tampak samping dari rumah sederhana. Terima kasih atas perhatiannya.